Perkenalkan, nama saya Rani Matansala, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 dari kelas 3C dengan NIM 151424075. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Ekologi awalnya berarti ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Kini ekologi lebih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi alam serta rumah tangga makhluk hidup. Nah, kita masuk pada slide berikutnya, memahami ekologi atau lebih dari sekedar lingkungan. Bukan sekedar lingkungan, ekologi berbeda dari lingkungan, sejarah alam atau ilmu lingkungan. Ia sangat terkait dengan fisiologi, evolusi, genetika, dan perilaku. Nah, fungsi ekosistem vital. Ekosistem mendukung kehidupan di bumi melalui pengaturan iklim, penyaringan air, pembentukan tanah, pangan, obat-obatan, dan pengontrolan erosi. Yang kedua, pertanyaan kunci ekologi. Ekologi berupaya menjelaskan proses hidup, adaptasi, distribusi organisme, pergerakan materi dan energi, perkembangan ekosistem, serta kelimpahan biodiversitas. Nah, slide berikutnya menjelaskan tentang aplikasi praktis ekologi. Ekologi memiliki banyak aplikasi praktis yang relevan dalam berbagai bidang kehidupan. Pemahaman ekologi membantu kita membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan. Nah, biologi konservasi melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Manajemen sumber daya pertanian, kehutanan, dan perikanan berkelanjutan. Nah, perencanaan kota menciptakan ekologi urban yang sehat. Kesehatan masyarakat, memahami dampak lingkungan pada kesehatan. Nah, ekologi manusia memahami interaksi sosial manusia dengan lingkungan. Nah, untuk slide berikutnya menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ekologi. Istilah ekologi pertama kali dikenalkan pada tahun 1869 oleh ahli biologi Jerman, Ernest Haeckel. Ia menekankan hubungan timbal balik antara semua komponen kehidupan dalam satu sistem. Nah, jaringan interaksi komponen alam membentuk jejaring. Gangguan pada satu komponen mempengaruhi keseluruhan. Nah, sistem bersarang. Alam membentuk kumpulan sistem yang saling melingkupi jejaring dalam jejaring yang lebih besar. Nah, untuk slide yang berikutnya, prinsip-prinsip ekologi lanjutan. Selain jaringan, sistem bersarang, dan siklus, ada 3 prinsip dasar ekologi lainnya yang penting untuk memahami kompleksitas alam. Nah, yang pertama yaitu aliran pergerakan energi dan materi melalui ekosistem, seperti aliran energi dari produsen ke konsumen. Nah, yang kedua yaitu pengembangan, evolusi, dan perubahan ekosistem seiring waktu, termasuk suksesi ekologis. Nah, yang ketiga yaitu keseimbangan dinamis. Ekosistem selalu dalam keadaan berubah, tetapi cenderung kembali ke titik keseimbangan setelah gangguan. Nah, untuk slide yang berikutnya tentang ekosistem, hubungan timbal balik kehidupan. Istilah ekosistem diperkenalkan oleh Arthur Tansley pada tahun 1935. Konsep ini menekankan bahwa semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain dan pada faktor lingkungan. Nah, yang pertama yaitu komponen biotik.
makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Mereka berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai, membentuk rantai makanan dan menjaga keseimbangan Nah, yang kedua yaitu komponen abiotik. Faktor fisik seperti air, cahaya matahari, suhu tanah, udara, dan kelembapan. Komponen ini menentukan jenis makhluk hidup yang dapat bertahan hidup di suatu wilayah. Slide berikutnya yaitu tentang interaksi biotik dan abiotik. Hubungan antara komponen biotik dan abiotik bersifat saling memengaruhi. Interaksi ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Nah, yang pertama yaitu tumbuhan dan fotosintesis. Fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida dari lingkungan abiotik. Nah, yang kedua sumber energi. Hasil fotosintesis dimanfaatkan oleh hewan dan manusia sebagai sumber energi. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Makhluk hidup mempengaruhi lingkungan fisik seperti cacing mengubah tanah atau manusia mengikis lahan. Nah, untuk slide yang berikutnya yaitu peran penting ekologi. Ekologi memainkan peran krusial dalam memahami interaksi kompleks antara organisme dan lingkungannya, membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Nah, yang pertama yaitu memahami interaksi, mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan faktor lingkungan seperti iklim, tanah, dan air. Nah, yang kedua yaitu manajemen berkelanjutan, membantu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Nah, yang ketiga yaitu prediksi dampak lingkungan, memprediksi konsekuensi perubahan lingkungan dan mengembangkan strategi adaptasi. Yang keempat yaitu konservasi keanekaragaman hayati, mengembangkan strategi untuk melindungi spesies dan ekosistem yang terancam. Nah, untuk yang berikutnya manfaat ekologi untuk kehidupan. Pemahaman ekologi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan ekologis yang membawa kehidupan yang lebih baik bagi semua makhluk hidup. Manusia dan makhluk hidup lainnya tentu ingin menjalani kehidupan dengan nyaman dan tenang tanpa ada banyak masalah di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini dapat tercipta apabila terdapat keseimbangan antara lingkungan dan makhluk hidup maupun antara sesama makhluk hidup. Kekurangan pemahaman atau ketidaktahuan ekologi dapat berdampak pada perusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak buruk tidak hanya kepada manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya. Nah, untuk yang berikutnya mungkin kesimpulan dari saya, pentingnya ekologi. Ekologi adalah ilmu yang sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh masyarakat luas. Dengan memahami ekologi, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik dan lestari. Keseimbangan lingkungan membantu menjaga keseimbangan ekologis dan mempromosikan praktik ramah lingkungan. Pengambilan keputusan bijak membuat keputusan yang lebih bijak tentang penggunaan dan pelestarian alam. Pengelolaan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Kesadaran lingkungan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.
Baik, itu saja penjelasan materi dari saya mengenai materi tentang konsep-konsep dasar ekologi. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.